Ini nama rumahnya bukan rumah shading kan? Hah? Bukan. Gue dari tadi kayak, ini banyak banget shadingnya mainnya ya. Nih di foyernya ini ada satu yang menarik perhatian gue nih. Jendela super gede terus bentuknya lagi. Ini kayak kontraktornya marah nih sama lu pas bikin desain gitu. Ya nggak sih? Iya, agak ngamuk juga mereka pas buat. Hai, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia di acara Rumah Unik. Hai teman-teman, hari ini kita lagi ada di daerah Bekasi. Aku mau bawa teman-teman ke rumah yang unik ini, di mana keunikannya itu ada rumah ini menurut gue bisa membuat penghuni di rumahnya ke-recharge menjadi titik nol lagi. Dimana di luar sana kita udah pening sama yang namanya hiruk pikuk perkotaan, pekerjaan segala macam, tapi pas balik ke rumah, suasananya kembali jadi nol alias tenang, hening, dan nyaman lagi. Penasaran sama arsiteknya siapa dan isinya kayak apa? Yuk kita lihat dulu arsiteknya. Halo, nama gue Ivan. Gue prinsipal dari Atelier Likja. Kali ini gue coba pengen nge-share salah satu proyek kita yang sudah terbangun yang bernama AR House. Semoga rumah ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Thank you. Nah, ini dia sama arsiteknya. Nih namanya siapa nih, Mas? Nama gue Ivan, biasanya dipanggil Black. Iya. Ini sebenarnya adalah teman kuliah kita di Trisakti. Namanya panggilannya Mas Black. Iya. Oke, Black. Gue mau tanya, ini rumah ini luas lahannya berapa sih? Sama luas bangunnya berapa? Sama konsepnya apa? Oke, kalau untuk luas lahannya sendiri, dia itu di sekitar 292 meter persegi. Lalu luas bangunannya di 225 meter persegi. Konsepnya ini sebetulnya kita coba buat yang modern tropical ya. Bagian gerbangnya ini nih, ini lu pakai apa nih? Ini ada permainan bata tempel ya? Iya, ini ada permainan bata tempel. Jadi ini juga salah satu konsep yang pengen kita angkat sebetulnya dari unsur tropical dari batu bata sendiri kan sebetulnya cukup kental ya sama negara-negara tropis kayak terutama Indonesia. Batu bata sama dengan tropis ya. Iya, lebih kita familiar sama itu. Lalu kita juga kalau untuk material ini sendiri kita menggunakan plat perforated dan kita pakai hollow steel. Coba ya, nggak apa-apa ya. Silakan loh, gue mendengarkan. Lalu kita juga setelah itu kita spray paint coat finish warna hitam dianya. Tapi karena dia bukannya lebar nih kan buat bawa mobil ya. Betul. Tapi kalau geser nabrak kemana-mana ya, makanya lu bikin folding gitu ya. Betul. Lipet, ya. Karena folding dia untuk lebar bukaannya bisa jauh lebih efektif. Oke, untuk lantainya lu pakai apa nih? Untuk lantai kita pakai andesit. Kita desainnya ini ukurannya andesit flame ya 10x10. Lalu kita clear coat finish setelah itu. Tapi lucunya ya kalau diperhatiin di bagian sininya itu tuh kayak ada buat jalur listrik sekaligus sama batu split nih. Buat gantiin batu kerikil koral yang sangat mahal itu ya. Untuk area luar iya. Untuk area-area eksterior. Jadi biar nggak usah motong-motong di batu alamnya nih teman-teman, supaya tetap kelihatannya cantik gitu ya, utuh. Jadi si kekurangan-kekurangan atau ada lebihannya itu digantiin sama batu split. Nah di sini juga ada pintu servis nih yang kamuflase juga. Tapi gara-gara dia pakai cat kamprot, jadinya nggak terlalu kelihatan. Dan supaya agak kedap udara, dikasih mohair nih di sini nih. Nah, oke, nanti kita lihat itu nyambungnya ke taman belakang, tapi ada jendela apaan tuh, nanti kita lihat ya. Nah, ini sedangkan di atasnya, ini lucu deh, lu pakai kayu apa? Kalau ini kita pakai kayu solid, sebenarnya ini WPC ya. Dia ukurannya 2,5 x 5 cm. Habis itu kita coat kita finish dengan palisandro. Palisandro brown. Betul. Habis itu kita clear coat setelah itu. Kalau nggak salah itu gue dengar supaya bikin menarik itu harus ada komposisi 60, 30, 10 ya kalau nggak salah tuh ya. Iya, jadi sebenarnya sih lebih ke rule of third sebetulnya ya. Rule of third. Iya, jadi sepertiga lah. Jadi itu mungkin kadang kan kita punya sesuatu yang simetris itu 50-50 lah ya, setengah-setengah. Nah, ini kita juga bisa pakai di biasanya ya, itu rule of third sepertiga. Jadi ini juga kita gunakan di saat mendesain fasad kita. Jadi ataupun juga beberapa area yang kita pakai
secara simetris 50-50 itu. Oh, oke. Tapi ya yang gue suka dari sini ya, ini kadang bata tempel kan orang mikirnya di dinding gitu kan. Ternyata tidak. Di pathway-nya juga dikasih juga enak dan masih dikasih gutter lagi. Betul. Dan juga di bagian sininya, ini kenapa dibikin miring begini? Ini tujuannya supaya tidak tampias. Tidak ngembeng. Tidak ngembeng ya? Iya benar, ya nggak ngembeng ya. Jadi airnya turun ke sini langsung ke arah planternya sendiri. Karena terkadang kalau misalkan kita bikin siku rata, ya ngembeng di situ. Terkadang yang namanya manusia pada saat membuat kan suka lalai dan nggak slopingnya nggak dapat, nggak miringnya nggak dapat, akhirnya ngembeng nanti jadi penyakit hitam-hitam, lumutan, retak dan lain-lain. Tapi kalau kayak gini dia udah kayak perosotan gitu ya langsung ya. Oke. Terus abis itu ini lucu deh. Gue bingung, kenapa lu kasih bolongan di sini? Jadi teman-teman di sini ada 2 masukan nih. Ada satu yang masukan buat mobil, satu lagi buat orang nih. Tapi di antaranya dikasih bolongan nih. Why? Apa biar keren aja? Apa gimana? Sebetulnya sih ketika mendesain itu kita merasa area depan itu kan kita punya planter nih, ya kan? Planternya ini back to back dianya. Nah, ketika kita coba tutup dengan partisi dinding, kok rasanya kayak kurang nggak blocking banget gitu ya? Blocking, nggak relevan. Nah, makanya kita coba buka, kasih sedikit opening supaya kita punya koneksi visual antara area luar sama area dalam. Jadi biar kelihatan dikit-dikit ya? Betul, jadi kalau misalkan dari salah satu angle dari luar, kita bisa melihat planter dari ujung ke ujung sampai ke dalam. Dan ini kan berlanjut sampai ke sini. Jadi kesannya luas gitu ya? Betul. Ya pantesan rumahnya itu tadi pas dari depan, gue ngerasanya kayak enak banget ya, kayak lega gitu, nggak ada beban gitu ya. Mau masuk aja udah ngerasain nggak ada beban. Nah, dan lucunya di sebelah sini, ini ada apaan nih? Kalau ini dia umumnya untuk trash bin, tempat sampah yang dia ditarik, atau tempat paket juga. Oke. Jadi di sini ada custom made dianya, kita pakai plat untuk tempat paket dari luar. Oke. Jadi karena daripada ngebel kan kurirnya, udah taruh aja deh Pak, abis itu gitu kan. Tuh. Iya. Melihat tren pasar yang suka sekali untuk belanja online, kayaknya nggak bisa tuh ya kalau terlalu kecil ya, dibikinnya gede ya. Ini ukurannya berapa? Betul. Ini kalau nggak salah ukurannya tuh sekitar 45 kali 80. 45 kali 80. Iya. Kedalamannya 80, kedalamannya 45. 45. Iya. Oke. Lebarnya disesuaikan aja guys. Betul. Kurang lebih kayaknya 1 meter kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kita pas masuk ini Black, ini ada ruang apa nih? Bisa dibilang nih ya. Ini foyer. Oh, foyer. Betul. Foyer outdoor ya? Betul, untuk menerima tamu di luar. Jadi kita coba kita desain ada 2 area. Jadi untuk tamu-tamu yang memang kurang kenal ya. Itu ya bisa diundang di sini, dijamu di sini di area luar dengan bench ini yang cukup besar. Sebetulnya untuk mengakomodir itu. Kalau misalkan untuk yang memang relasi atau apa ya itu baru bisa yang lebih serius ya. Ngomongin kontrak apa gitu ya. Oke. Ya kalau di sini juga dikasih ini suatu saat gue yakin nih pasti bisa ditaruh buat tanaman pohon palsu ya. Betul. Tadinya memang peruntukannya untuk itu. Taman kering ya. Iya. Jadi karena memang rumah ini kan masih dalam masa retensi juga. Jadi ya kita masih seadanya dulu nih. Jadi barang-barang yang ada di sini yang diperlukan aja dulu ya. Betul, yang penting-penting dulu yang masuk ke dalam sini. Nah, ini kita mulai masuk nih. Nih gue udah mulai masuk aja nih. Ini pintunya gede sekali, men. Iya. Black, ini berapa tingginya? Tingginya 2,8, lebarnya sekitar 1,2. Oke. Ayo dong masuk. Oh iya. Masa nanti gue yang permisi, harusnya. Dan ini lu handle-nya lu bikin sendiri ya berarti? Iya, custom made. Dia pakai plat metal. Kita las dan kita buat sendiri dianya. Oh, jadi ini pintunya dari HPL ya bisa dibilang? Betul. Jadi engineering wood karena kalau menggunakan pintu dengan kayu solid, gitu, sebetulnya bagus. Secara durability juga oke. Cuman untuk jangka panjangnya maintenance-nya jauh lebih repot dibandingkan engineering wood. Karena kayu solid itu dia pasti lama-kelamaan bending, moisture-nya masih ada. Kalau misalkan kena area lembab,
Dia bisa Jamur. melting, bisa jamur dan lain-lain. Jadi dalam waktu 2 tahun atau 4 tahun sekali dia harus Refinish ulang. Kayak Oke, gitu. oke. Iya. Dan di sini masuk Kak. Dan di sini juga nggak usah dikasih kusen ya, jadi di pivot aja Betul. gitu ya. Kita sistem pivot untuk pintunya. Ya kelihatannya juga ya kayak di villa ya sebenarnya. Iya. Oke, jadi ini kita lagi ada di ruang keluarganya, ruang tamunya Ini ya. ruang tamu kalau ini. Oh iya tadi kalau misalnya ini jadi taman keringnya Betul. ke bawah ya, kemasuk ya. Betul. Dan di sini ya dikasih kacanya juga di atas doang, biar apa Betul. tuh? Jadi sebenarnya karena area di depan itu lebih untuk sirkulasi, pathways atau juga si carport, sebetulnya kan terkadang kita nggak pengen ngelihat itu. Oh, oke. Kayak bukan sesuatu yang secara estetika tuh mungkin oke lah untuk beberapa orang. Nah makanya kita coba tutup, cuman tetap kita berikan opening supaya cahaya dari luar itu Masih bisa masuk. Sekarang habis itu kita langsung masuk ke ruang keluarganya. Iya. Nah di ruang keluarga ini ada pintu di sebelah sini sama di sebelah sana tuh. Betul. Itu apaan tuh? Kalau ini jadi ketika masuk itu kita punya area powder room di sini. Oh Jadi ini powder room. Betul, kamar Oke. mandi tamu. Masuk ya? Ya, silakan. Gue permisi dulu sama yang punya rumah untuk bisa masuk-masuk. Oke, jadi simple aja ya dan lucunya ubinnya cuma disetengahin aja ya. Biasanya kan orang Iya, full ya. Betul. Kenapa lu bikin cuma setengah doang? Karena kamar mandi kering. Karena kering. Karena kita nggak pakai shower yang jadi ini untuk area basahnya ya memang sebetulnya nggak ada. Nggak ada sama sekali Betul. ya. Oh, tapi tetap dibikin turun dari Tetap, utama. kalau gitu. Karena sewaktu-waktu kan yang namanya kayak kamar Dibersihin mandi gitu harus ya? dibersihin kan. Kalau misalkan dia sejajar, pasti airnya masuk ke area dalam, area generalnya dia. Kayak di luar negeri sih sebenarnya ya. Iya kan, luar negeri Iya. kan dia kan cuma setengah doang. Betul. Terus habis itu di sebelah sini nih ada apa nih? Kalau ini mat area sebetulnya. Jadi untuk tempat misalkan si owner itu mau berangkat kerja atau pulang, di sini dia punya store tempat sepatu dan juga untuk prep dia sebelum pergi. Oh, oke. Jadi ada semua lemari-lemarinya ya. Tapi Betul. biasanya kayak gini kan dia dibarengin pas di foyer gitu ya. Kalau ini Betul. lu bikin bilik sendiri nih ya. Betul. Jadi pas lagi gini dia udah di sini udah nggak keganggu orang lalu lalang ya. Betul. Dan juga alasannya sebetulnya karena sepertinya agak dari penempatannya sendiri kan dari setelah masuk kita ketemu powder baru ketemu mat area karena alasannya itu powder itu lebih mudah agar bisa mudah diakses sama si tamu-tamu ini. Kalau misalkan posisinya agak terlalu dalam kok rasanya seperti kurang enak untuk flow-nya karena kan dia bersebelahan sama area living room langsung. Jadi benar. lebih private ya. Betul, lebih private di area ini. Oke, kalau di sebelah ini sebelum kita kesini nih, kita kesana dulu nih, supaya ketahuan nih apa aja yang udah disisir. Jadi detail nih, nggak ada yang kelewatan. Nah, kalau di sebelah sini, ini apa ini? Dan Kalau kamarnya ini cukup kamar besar tamu. Ya? Oh, kamar tamu. Oh, ini kayak persiapan buat pensiun ya nanti ya? Memang rumah pensiun sih. Oh, emang rumah pensiun. Iya, rumah terakhir mereka ini. Oh, ini rumah terakhir. Iya, rumah terakhir. Jadi ini bisa dibilang owner tuh udah berapa kali pindah sih? Ini rumah yang pertama dan mereka rumah terakhir. Oh, Jadi mereka memang saving, terus Betul. habis itu sekalian bikin yang serius gitu, Iya. tapi satu untuk selamanya. betul, Dan di sini udah termasuk sama kamar mandi di dalamnya ya. betul. Ada ensuite bedroomnya sendiri. Oke, dan di sini pas masuk ya, warna terakota ini juga lu bawa lagi ya ke dalam sini ya. Betul. Tadinya sebetulnya kita konsep awalnya itu nggak pakai mozaik warna terakota. Sebetulnya kita ngebawa si bata tempel itu full. Mau lu satu masukin ruangan. sini? Iya, cuman setelah kita pikir-pikir lagi, kok Kurang untuk steril maintenance, gitu ya? untuk maintenance pasti nanti kan orang mandi dan Iya. apa-apa pasti akan jauh lebih cepat. Takut lumutan. Nah, Iya, makanya iya. kita ganti dengan si mozaik warna terakota. Tapi serunya bener-bener suasananya kayak di villa ya. Betul. Terus kita lanjut ke ruang keluarganya. Nih, di ruang keluarga ini tuh gede banget dan dia konsepnya open space kayak di villa ya kalau gue bilang Betul. ya. Karena semuanya habis itu ada beranda ke sampingnya nih. Betul. Ini ruangannya berapa sih berarti? Kalau ruangannya ini kurang lebih 4,4 kali 11. Oh. Iya.
hampir 3 kalinya ya. Betul. Oh, oke. Dan terus di sebelah sini itu ya iya sih. Ini meja makannya kayak meja makan di villa ya. Jadi kita dikombinasi antara bench sama kursi biasa. Oh iya, jadi kalau misalnya pas lagi nonton di sini nggak kehalang ya sama kepala-kepalanya ini ya. Jadi kan mereka juga keluarganya jumlahnya cukup banyak kalau misalnya ke sini. Ada berapa? Kalau untuk ininya sendiri mereka keluarga kecil masih 3 orang sementara. Tapi kalau keluarga besarnya ke sini lumayan banyak. Jadi area ini memang kita buat open space planning supaya nggak ada obstruction secara eye level ya. Oh iya, jadi kalau tetap semuanya bisa ngeliat ke Betul, jadi misalkan TV. lagi ada aktivitas di area pantry itu masih bisa berinteraksi sama yang ada di living ataupun di dining. Oh, oke. Jadi di sini pun juga nggak keganggu sama sekali ya. Betul. Iya. Ya, Dan ini kadang gede kan sekali ya. sambil nyuci bisa nonton. Oh iya benar. Iya. Lurus guys, ini lurus banget nih. Dan ini gede banget loh nih. Iya. Berapa nih? Ini kalau nggak salah sekitar 2,6 kali 1,2 Oh, oke. untuk Jadi ukurannya. ini ada sambungan ya di sini ya, big karena slabnya. mengikuti dari modul yang ada di pasaran, ini coba kita sambung kanan kirinya. Jadi kita coba treat dia dengan warna yang hampir sama supaya dia kelihatan seamless, dan juga kalau kita coba pengen ngangkat, seandainya dia terlihat, itu kita coba sebagai Motif aja. motif, ya. Jadi aksen ya yang ada di meja ini. Iya. Kadang-kadang teman-teman nggak semuanya tuh ngikutin dari modul materialnya ya. Betul. Ya kita ngelihat dari kebutuhannya juga. Betul. Dan apalagi kalau ini kalau dilihat-lihat, ruangannya segini, ada segini, jalannya udah cukup nih, nggak perlu gede-gede, ya udah nggak apa-apa dipanjangin aja. Atau juga masih bisa diakalin buat kelihatan kalau ini seamless atau nggak, ini ada motifnya ya. Betul. Jadi nggak boring gitu kan. Nah. Terus habis itu, ini berarti sinknya kan ada di sini ya? Berarti pemipaannya tuh ada di bawah lantai semua ya? Ada di bawah, dia direct langsung ke bawah. Ini khusus untuk area-area yang memang standalone kayak island ini. Jadi dia memang kita buat pipanya itu ada di bawah lantai. Soalnya kalau dilihat-lihat, kalau misalnya dipaksain ada di sini, kelihatannya area preparationnya malah sedikit ya. Iya. Jadi dibikin di sini aja nih, prepare-nya di sini semua gede. Nah di sini bisa buat naruh kayak appliance gitu. Iya. Ini masih punya bayi ya berarti ya? Iya. Masih ada begini ada soalnya. Iya. Tapi ini lucu banget deh, warnanya juga lu bikin warnanya yang warna ijo-ijo Iya, soft kita begini. pengen ada warna yang keluar gitu, tiba-tiba ya. Itu juga pengen kita jadiin aksen di dalam ruangan. Kan kalau kita ngelihat ke depan, kita punya warna kayu, warna putih. Nah, di sini kita coba keluarin warna lain. Oke, dan warnanya sama kali ya, mirip-mirip lagi sama bantal Iya, itu di situ. sama itunya. Tapi yang lucunya nih, Black, ini kenapa ini lu tiba-tiba naikin dari ujung sana sampai sini nih? Padahal kan sebenarnya lu cuma butuh jalan ke undakan pertama aja, tapi ini kenapa sekalian dinaikin nih di sini? Jadi ini sebenarnya berfungsi juga sebagai anak tangga pertama. Iya. Buat naik ke atas. Nah, ide awalnya tuh ketika kita buat dia menerus, anak tangga pertamanya yang melayang itu kita lanjutin, kok kayaknya agak kurang ya. Jadi kayak kurang oke. Terus secara hubungan antar dari area yang ujung dan satu lagi itu kayak terpisah. Nah, makanya gimana caranya supaya kita bisa buat area ini jadi satu kesatuan. Makanya kita taruh pedestal, materialnya kita coba kasih yang sama, dan area ini bisa jadi satu dengan fungsi area lainnya yang ada di bawah tangga. Ini rencananya buat jadi apa sih? Ini sebetulnya tadinya buat jadi listening room atau reading area juga. Jadi tapi lucu deh. Ini tuh ada permainan cahaya di sini. Betul. Terus di sini juga ada lagi. Sini kamu. Lihat deh. Jadi kayak ini nggak ada lampu ya sama sekali di sini loh guys. Betul. Yang lucu di sini kenapa ada kayak lorong lagi nih? Tapi habis itu di situ ada kerannya. Ini buat apaan sih ceritanya? Di sini sebetulnya akan ditanam vegetasi juga atau tanaman sebetulnya untuk area hijau. Jadi karena konsepnya dia tadi listening area atau reading nook. Oh, jadi mesti zen banget ya? Iya, jadi ketika kita ada di sini, harapannya adalah dengan tambahan dari cahaya yang cukup,
kita juga bisa buka area ini untuk penghawaannya dia, dan kita juga bisa melihat area-area hijau. Ini ke taman sampingnya itu enak sekali ya. Dan kayak ada sedikit gazebo-gazeboan gitu ya. Iya. Walaupun dia nggak terpisah sendiri, tapi dia ada tempat buat duduk-duduknya di sini. Betul. Nah, Kalau ini memang kita coba pengen buat kayak patio gitu ya, atau ya gazebo lah mungkin yang lebih familiarnya. Dan kalau misalnya kayak pas malam bengong enak nih kayaknya. Iya, harapannya sih itu. Dan ini juga seharusnya ada lounge chair. Di sini juga ada tambahan vegetasi nantinya. Oke. Tapi di belakang sini, di belakang roasternya masih ada space lagi ya buat Masih tambahan. ada, karena ini jemur memang ya? ada akses service kalau ini. Ini roaster yang Gue baru lihat loh. Kamuflase. Coba, gue takut. Karena ini baru nih, gue belum lihat kayak pintu servisnya Pintu dari kamuflase gitu. roaster. Jadi kita coba pisahin antara akses service sama penghuni. Oke, dan di sini dia pakai roaster ya. Betul. Ini gimana caranya sih? Dia dijepit dia. Iya, dijepitnya Jadi dia ada frame, ini frame utamanya di sebelah sini. besi. Dia plat besi sama siku, di sini ada engsel Oh. di belakangnya. Dan kalau ditutup bener-bener kelihatan kayak ini ya. Seamless untuk Seamless roasternya. banget. Oh, dari belakang nih baru kelihatan nih ya. Iya. Kalau dari depan nggak terlalu kelihatan ya. Betul. Nah, ini di sunshade-nya juga lucu deh, lu mainin ya. Ada Betul. yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi kalau untuk jam-jam tertentu, karena kan di sini dia rumahnya ini menghadap selatan ya. Jadi arah ini itu sebelah kanan ini dia barat. Oke. Jadi ketika sore shadingnya dia itu bisa macam-macam, ada yang vertikal dan horizontal. Kita pengen sesuatu yang nggak monoton di sini. Ini nama rumahnya bukan rumah shading kan? Hah? Bukan. Gue lihat tadi kayak, ini banyak banget shadingnya mainnya ya. Dan di atas itu, seru sekali. Kayaknya gue mau datang ke sana. Iya. Yuk kita naik ke lantai 2. Nah, ini kita udah mulai mau naik ke lantai 2-nya nih. Dan di sini yang tadi nih, dia langsung kelihatan ya sama Iya. ruangan tadi nonton ya. Ya. Ini harusnya juga nantinya akan ada credenza. Oh, di sininya ya? Ya, jadi centerpiece ketika kita mau naik. Di sini kita punya credenza dan juga buat amenities lah ya, buat pajangan-pajangan. Iya, buat naruh barang. Naruh kunci apa Iya. dan lain-lain. Jadi nggak nyebar. Betul. Jadi nggak mau nambah pertikaian di rumah tangga. Biasanya itu tuh. Iya. Ditaruh Sering di mana ribet ya? Kan kamu yang habis taruh Iya. gitu, julid mulai. Kok kamu julid gitu? Plot twistnya di situ. Oke, ini di lantai kita mau naik nih ke tangganya, tapi ini lu bikin melayang nih, men. Betul. Ini berarti strukturnya ngikat dari sini sama ke tembok ya berarti? Betul. Oke. Banyak yang nanya soalnya, gimana sih bikin melayang gitu kan. Tapi ternyata kalau dikasih kayak ginian sebagai penggantinya railing juga enak nih. Iya. Tapi ini enak sekali nih. Ini lebarnya berapa nih tangganya ya? 1,2. Oh, 1,2 ya? Iya. Oke. Dan Karena lahannya besar, dia bisa mengakomodir luas lebar koridor 1,2 itu. dan rumah pun juga kelihatan lebih mewah ya. Betul. Dan pas kita datang, kita langsung ketemu ada pintu geser nih. Betul. Ada 3 nih yang bisa digeser Iya. semua nih ke sana ya. Ya. Oke. Ini tempat apa ini? Ini sebenarnya balkon komunal untuk area lantai 2. Oh, bisa senderan. Bisa senderan. Oh. Tapi gue pikir ini buat handle doang. Oh enggak, Enggak. ini bisa senderan ya. Oh, ini buat duduk-duduk sore ya. Iya. Nah, kalau untuk area kayak gini, batunya kita coba finish yang beda nih dia. Oh, Jadi iya. kita pakai batu koral Jepang. Nggak yang tajam-tajam nih. Iya, bukan agregat atau split. Iya. Kalau yang tadi itu harus pakai sendal. Betul. Terus kalau misalnya ada maling, malingnya tuh pasti tersiksa sekali itu ada di situ. Tapi kalau di sini karena buat owner emang buat Iya. dilewatin, ya berarti ya kayak semi dipicet ya sebenarnya Iya. rasanya ya. Kayak refleksi lah kalau untuk area ini. Oh, oke. Dan di sini lu pakai silicone wood ya berarti ya. Betul. Oke. Terus di bagian atasnya nih, kalau dilihat ya langsung kelihatan dari sini plafonnya lu pakai apa nih? Kalau Kayu-kayu ini- gitu soalnya. Iya, kita pakai WPC juga kalau ini. Oh, WPC. Terus atapnya? Kalau atapnya kita pakai genteng beton. Oh, genteng Flat. beton, flat. Ah. Oke. Dan di sini karena view-nya tembok dinding pembatas tetangga juga dibikin tinggi kayak lantai 2, jadi pemandangannya juga masih enak ya. Iya.
Nah ini ada di bawah turun ini, ada agregat ini. Iya. Ini nah, ini why? jebakan Batman-nya kalau misalkan. Oke, kalau misalnya ada yang nakal, jebakan Iya. Batman-nya di sini. Iya. Oke. Ini tadinya juga pengen kita kasih apa namanya vegetasi di pot gitu, semuanya nanti akan keisi penuh di area ini. Jadi kan untuk lantai 2 sebetulnya Ijo terkadang banget kan, ya. Iya, kan jarang nih Iya. apa namanya rumah-rumah itu ada sih, sudah mulai banyak, tapi kita coba pengen bawa juga vegetasi itu ke area lantai 2. Terus kita lanjut ke nih di foyer-nya ini ada satu yang menarik perhatian gue nih. Satu, dia skylight-nya udah lu kasih Kisi-kisi. kisi-kisi, Nah. sama ada jendela super gede terus bentuknya lagi. Ini kayak Bulat. kontraktornya marah nih sama lu pas bikin desain Iya, gini. Ya nggak sih? iya, agak ngamuk juga mereka pas buat. Soalnya bikin buletan gini nggak gampang loh teman-teman. Betul. Soalnya kalau misalnya itu kan triplek itu kan 240 kita melengkungin gitu ya, Betul. gampang ya. Kalau ini kan sambungan di beberapa triplek ya, bikin bekisting ya. Gue sih mau ngeliatnya juga marah sih aku sebenarnya. Jadi ini memang pengen kita apa namanya? Kita pengen ada satu sedikit centerpiece lah di lantai 2-nya ya. Karena kalau misalkan dibayangin aja misalnya ini hanya tembok biasa kok rasanya seperti terlalu plain ya. Nah, betul. Walaupun ada shading nantinya dari skylight. Makanya kita nggak bisa nih terus-terusan cuman ngandelin si skylight ini buat pencahayaan alami. Makanya kita taruh area belakang dan dinding perimeternya pun kita kasih grooving atau tali air supaya dia ada patternnya dan tidak monoton. Oke. Ini berarti lu pakai besi ya nih ya? Iya. Di bending. Kalau ini ya di bending. Kamu. Dan ini ya semuanya kalau dilihat nih kusennya semuanya mentok sampai plafon semua. Ini plafonnya berapa sih? Plafonnya 2,8. Oh 2,8 aja ya? Iya, 2,8 aja. Tapi karena 2,8 rasanya kayak gede banget. Mungkin itu gara-gara semuanya dipentokin ke atas ya berarti. Betul. Ya, kusen-kusennya. Di sebelah sana tadi kan kamar anak tuh, tapi Ya. karena emang masih rame sama barang-barang ya kita nggak masuk. Nanti kita masuk ke kamar satunya lagi yang identik ya berarti ya. Iya. Oke, nah ini lu kasih lagi mozaik yang sama kayak yang di bawah tapi warnanya Beda warna. iya, ini warnanya apa ya? Bisa dibilang ya berarti olive ya? Bukan olive, dia sebenarnya warnanya itu abu-abu. Oh, ini abu-abu. Cuman karena ada aksen olive dari sini, jadi dia tint mozaiknya itu jadi ke bawah juga. Oke. Dan di pertemuannya ini dikasih U-channel nih. Betul. Ini mozaik Infinity ya? Infinity. Karena gue juga sering pakai. Iya. Gue gak nyangka atau kayak gitu kita di kuliah harusnya deket banget Black karena kita sama sekali nih pilihan-pilihannya. Nah ini juga udah disiapin ya, macam kayak di villa. Iya. Astaga. Oke, nah ini salah satu yang pengen gue highlight lagi adalah ini lucu deh, lu bikin handrailnya. Iya. Jadi kan biasanya kan lurus gitu, ini kayak Iya. turun aja ke bawah dan di atasnya juga nggak usah dikasih kayu, nggak dikasih apa, kayak masih Iya. fine aja. Iya. Ini kenapa lu begini? Sebenarnya pengen buat, tadinya kita mau coba pakai tempered glass. Oh, pengennya tempered glass. Pengennya tempered glass tadinya, cuman kok kayaknya melihat ke estetika atau hubungan dengan area-area luarnya ya, kayaknya kok kurang nyambung nih. Kita lebih banyak kayak unsur-unsur kayak kisi-kisi yang vertikal, horizontal dan lain-lain. Nah itu kita coba bawa juga ke si railing-railingnya ini. Jadi kita cuma pakai plat metal, Dari depan, pasang. dari depan sampai dalam sejenis semua. Iya. Oke. Dan karena namanya black, jadi ya warnanya juga nggak udah black kebanyakan. Oke, nah ini adalah kamar anaknya ya. Kamar anak. Oke, kamar Ya, anak. tipikal ada dua. Masuk ya. Kamu malu-malu sekali beneran deh. Dari tadi gue yang masuk-masuk ke sini Iya. terus nih. Gak apa-apa, silakan. Ini kamar anaknya ya. Iya. Oke, karena ini masih masa retensi jadi belum diisi semua nih. Tapi Belum. kalau udah keisi kayak mantep deh. Iya. Nah karena pengen bikin bukaan yang full dari atas bawah tapi karena masih anak-anak, jadi dibikinnya segini ya. Ya, betul. Dan ini juga disetting supaya dia nggak bisa kebuka full. Oke. Jadi nggak bisa Safety kabur juga. ya? Iya. Gue bilangnya nggak bisa kabur, kalau dia bilangnya safety. Oke. Iya. Itulah perbedaannya. Oke. Kamu nama arsiteknya apa sih kantornya? Kantornya namanya Atelier Likja.
Liqja. 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 Ya. Coba. LYKKJA. LYKKJA. Iya. Oke. Jangan lupa di follow ya Instagramnya. Gua nggak mau ngulang lagi. Mulutnya biasa mulut Indonesia ini gitu ya. biasa. Jadi agak susah. Ini apa nih? Kalau ada ruangan ini diproyeksikan untuk working room. Oh, ini buat working room ya. Oh. Wow. Enak sekali. Dan dapat cahaya langsung. Iya. Ini lampunya kalau dimatiin kayak gimana? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan ini Baru juga masih terasa bisa. kalau malam. Oh iya, baru terasa kalau malam ya. Dan ini kelihatan juga ya buat ngawasin ya ke Iya, dari situ ke ya. area bawah. Dan posisinya deket sekali sama kamar utama. Ya. Nah, di sini tapi sebelum masuk ke kamar rasanya kayak agak-agak semi apa ya? Bukan jembatan ya sebenarnya. Nah, ini void-nya ini. Dia tuh idenya kita punya intermediary space dulu. Jadi area apa namanya buat ngebreak lah ya. Iya, Di iya. koridor itu kan kalau terlalu panjang kan kayak apa namanya bahasanya itu bosen ya, terlalu Iya, iya, iya. terlalu panjang. Makanya kita coba break, ada opening, ada void ke bawah dan bukan yang cukup lebar supaya orang juga bisa melihat ke area sini. Jadi ibaratnya ya ada apa ya? Ada sedikit gitunya dulu ya. Iya. Ini kan tadi rame banget di sini. Habis itu pas mau masuk kamar dan gengnya dia langsung kayak agak Iya. masuk lagi. Emang rumah dimulai dari nol sebenarnya kalau gue bilang ya. Oke, ini adalah kamar utamanya. Ini kita masuk kamar tidur utamanya. Nah, di kamar utama ini, kita langsung disambut sama walk-in closetnya. Iya, Yang banyak, bisa nampung banyak nih ya. betul. Oh. Dan ini lu pakai kaca apa nih? Kalau ini kita pakai moru. Ini kaca moru ya? Iya, kaca tekstur. Jadi nggak terlalu kelihatan isinya kayak apa, tapi masih kelihatan dikit-dikit lah ya. Betul, karena kita lebih ngejar ke ambience-nya dia sebetulnya. Oke. Karena kalau misalkan kalau walk-in closet kan biasanya wardrobe-nya dia antara finish-nya kayu solid, semuanya full kayu atau warna-warna solid color, atau juga cermin. Ya. Nah, terkadang kan orang kalau misalnya warnanya monoton aja, bosen. Nah, kalau kita kasih kaca pattern, kita masih punya sedikit visual atau transparansi ke apa namanya Iya, area iya. dalamnya dia. Terus ada warna-warni. Kalau kaca, cermin, kaget. Iya. Siapa lu gitu kan. Paling di ruangan kecil gini, dia kaget, dia dar gitu lagi kan. Jadi lebih baik ya emang agak-agak yang semi-semi kelihatan nggak Iya. kelihatan gitu ya. Terus di bagian sini, ini bisa diputar ya. Bisa diputar. Oh, wow. Dia suspended di atas. Oh, dia ngikatnya di atas ya Ya. berarti ya. Dan di sini dikasih lacinya ya. Betul. Oke. Dia tinggal tambahin puff, habis itu udah selesai. Betul. Oke. Nah, di sebelah sini ada kayak partisi-partisi begitu. Ya. Terus, boleh loh lu yang ngasih wow efeknya. Kelihatan nggak ada sesuatu nggak? Ya ini kita Ayo dong, coba. buka dong. Di sini kita Oh, punya malu. akses ke area master bathroom dia. Oke, ini adalah master bathroomnya ya, Iya. yang luas dan dapat skylightnya banyak sekali di sini. Iya. Dan di sini agak hangat, jadi orang kalau mandi kan kita otomatis kan akan buka pakaian ya. Iya. Jadi nggak ngerasa kedinginan di sini ya. Dan nggak lembab juga. Iya. Dan kalau ada sedikit air-air gitu ya dia cepet menguap juga kan. Betul. Makanya di sini ada dua sumber apa namanya cahaya sebetulnya. Yang satu dari skylight, yang satu dari kaca gunting ini sebelah sini. Jadi ini selain dibantu untuk exhaust buat supaya penghawaannya muter terus, kita juga bawa fresh air dari luar ke dalam lewat jendela ini. Oke, jadi sini harus senyaman mungkin ya. Betul. Oke. Dan ini mozaiknya lucu sekali. Beda sendiri kalau yang ini ya. Iya. Jadi khusus untuk kamar mandinya owner yang utama di kamar tidur tuh benar-benar harus dibedain. Betul. Sampai toiletnya pun juga dibedain. Secara ukuran juga jauh lebih besar dibanding yang lain. Ya karena itulah dia rajanya gitu ya. Nah, oke, di sini ini udah nih dinding doang kan? Iya. Di sebelah sini nih owner tukang belajar sekali apa gimana sih?
Kok di sini meja belajar semua, guys? Enggak, ini meja TV sebetulnya. Oh, ini meja TV-nya ya. Ini ya mungkin nanti juga seharusnya dia ada kursi juga, satu kursi antara di sana atau di sini, ya bisa buat Oh, working juga. Misalkan mau di kamar, nggak mau di working room-nya dia. ya pokoknya sebebas mungkin lah ya, Betul. semaunya dia. Terus di sebelah sini, gue dari tadi ngelihat ada bolongan, ada buletan nih di bayangannya. Boleh ya, gue buka ya? Boleh. Wah, ini apa lagi nih, bulat lagi nih. Lu suka sekali membuat bulat-bulat yang bikin kontraktor menangis. Supaya ada tantangan buat mereka. Gitu ya, biar nggak diem-diem aja gitu ya. Iya. Jadi ini kenapa ini? Wow, ini ruang duduknya owner ya berarti Betul, ya? jadi mereka juga punya dedicated balcony sendiri yang posisinya itu ada di atas kamar tamu. Oh iya, ini tadi ada di atas ya? Iya, Dan ini dia kalau misalnya dia pengen duduk sendiri juga ada, karena ada taman. betul. Ini beneran taman nih, bukan taman kering deh. Iya, Nah, terus habis itu di sebelah sini dia pun dibikin jalan-jalan dulu ya sebelum Betul. nyampe ke sini. Soalnya kalau enggak kan ini sebenarnya bisa hilang aja kan, Iya. tinggal jalan doang. Oh, jadi kita pengen ada sedikit separator antara area dalam, area decking, sama area si terasnya dia. Karena kita juga punya roster. Nah, kalau misalkan separator ini nggak ada, si owner itu kayak secara visibilitas tuh terlalu direct lah, iya. kurang nyaman dianya. Cuman kita tetap bolongin dia supaya ketika ngelihat dari arah sana sejajar, dia ngelihatnya ke arah sini. Jadi nggak kelihatan Betul, kesananya. rosternya nggak kelihatan. Jadi ownernya nih bisa dibilang agak semi introvert kah? Iya, kurang Oh, lebih. kurang lebih begitu. Iya. Jadi lu sebagai arsitek ini pas lagi ngedesain itu ngelihat dulu orangnya kayak apa baru lu desain begitu ya? Betul. Oke. Tapi by the way, ini kan dari tadi kita udah jalan-jalan nih. Ini tuh bangunnya berapa lama sih waktu itu? Bangunnya ini kurang lebih 19 bulan, 19 bulan. belum termasuk retensi ya. Belum termasuk retensi. Betul. Oke. Jadi retensi itu kan setelah serah terima kan? Betul. Jadi sebenarnya ya 19 bulan itu kan. Ya, totalnya ya seharusnya 22 bulan. Harusnya 22 Sama bulan retensi. sama retensi. Ya. Ini waktu bangun ini kan tadi berarti lu bilang sekitar 22 bulan itu udah sama retensi ya? Betul. Nah, untuk bangunnya ini berapa per meter persegi? Dengan kualitas kayak gini ya. Jadi ini kan bukan yang standar ya, karena lu banyak main roster atau ada plafon PVC, terus talangnya juga bagus-bagus nih, Iya. terus ada mainan beginian. Dimana biasanya itu kan plain dinding biasa nih. Ini berapa nih per meter? Ini per meternya antara 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 juta ya. Ya kita ambil yang paling tinggi lah, Iya. 9 deh. Terus waktu itu di tahun berapa itu? Ini di start di tahun 2023. 2023? Ya. Oke, jadi sekitar ya mau 6 tahun ya. Mau 3 tahun ya, ini masih Iya. 2 tahun ya. Iya. Oke. Ini waktu Ya. bangun ini, lu ada dramanya nggak? Ini kan yang bangun bukan lu ya berarti kontraktornya? Bukan. Ada nggak sih dramanya waktu bangun ini? Iya pasti ada lah ya. Kalau itu termasuk hal yang normal pada saat konstruksi. Jadi mungkin contoh gampangnya, misal kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaannya? Betul. Pada saat kunjungan ke proyek, ada yang memang kualitasnya udah di info berkali-kali, udah di notes berkali-kali, masih gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan ya. Lebih ke arah situ sih. Cuman alhamdulillah nggak ada yang gimana-gimana banget lah ya? Iya, nggak ada. Semuanya ini termasuk project yang oke lah. Oke, jadi waktu itu posisi lu sebagai arsitek selain ngedesain, tapi lu juga sedikit survei untuk menjaga kualitasnya ya, Harus, buat ngasih taunya ya. Iya. Oke. Jadi itulah teman-teman gunanya kalau misalnya pakai arsitek, dia juga akan ikut bawel, harus. dibantuin Iya. untuk kerapihannya, karena ini adalah karyanya juga kan, jadi kan kita Betul. juga nggak suka juga ya kalau karya kita juga jelek juga ya, padahal udah didesain pakai mikir banget Betul. gitu. Karena si klien-klien ini kan mereka minta tolong ke kita gitu. Bukan berarti setelah
selesai gitu untuk tahap desain, ya udah kita lepas enggak. Tapi kita harus tetap ngebawa desain itu bisa terrealisasi dengan atau sesuai sama yang udah kita proyeksikan sebelumnya. Gitu. Iya, desain keren-keren habis itu nggak bisa dibangun. Iya. Sering ya, banyak ya kita lihat ya. Ya udah kalau kayak gitu, makasih ya Black, gue udah boleh main ke karya lu, gue tungguin karya lu lagi. Sama-sama, terima kasih juga. Jangan lupa komen, like, follow. Jangan lupa teman-teman buat follow Instagramnya di @apa? Atelier Likja. Atelier Likja. Coba tolong di spell Atelier. Atelier sesuai penyebutannya Atelier dan Ligjanya LYKKJA. Disambung. Semuanya. Iya. Oke, nanti ada nih di sini di bawah ininya print screenannya. Dan juga teman-teman makasih udah ikutin kita sampai akhir episode. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe. Kita ada di TikTok dan Instagramnya di @arsitekturindonesia. Ciao.